Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi seputar hasil pertemuan P3K, P3K paruh waktu, kemudian DPR dan Kemenpan RB, ya, melegakan atau ada kabar gembira. Baik, P3K paruh waktu, eh, kemudian fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPR RI dan Kemenpan RB yang melakukan pertemuan pada Selasa 2 Juni 2026. Nah, Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah menyampaikan aspirasi baik P3K maupun P3K paruh waktu. Nah, kami menyampaikan urgensi peralihan P3K menjadi PNS dan peralihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu yang harus dilakukan sesegera mungkin, kata Fadlun kepada GPNN. Nah, dia mengungkapkan ada 4 hal yang mendasar yang disampaikan kepada DPR RI dan Kemenpan RB. Yang pertama mengenai RPP UU 20 tahun 2023 tentang ASN segera diterbitkan dengan memuat tuntutan P3K mulai dari hak jenjang karir, kemudian pensiun, hak jaminan hari tua dan lainnya yang setara dengan PNS. Nah, peralihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu karena kesejahteraan dan keadilan status ASN yang didapatkan belum layak, ya, atau tidak manusiawi ini. Sementara yang ketiga, selain dari hal itu, ya Bapak Ibu, ada hasil pembicaraan atau audiensi mengenai pengalihan gaji P3K. Nah, gaji P3K dan P3K PW diambil oleh APBN karena kemampuan fiskal daerah yang tidak memungkinkan. Terkait Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD yang selama ini menjadi keresahan, ya, dirumahkan P3K dan pengurangan penghasilan pihak pemerintah akan membuat surat relaksasi 5 tahun ke depan. Juga terkait belanja pegawai yang masih lebih 30%. Mengenai tuntutan tersebut, Fadlun mengatakan baik DPR maupun Kemenpan RB merespon secara positif, ya Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah respon yang diberikan fraksi PKS dan Kemenpan RB sangat baik. Aspirasi ditampung dan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama untuk dibahas saat raker lintas kementerian dan Komisi 2 DPR RI, pungkas Fadlun Abdillah. Sementara informasi lainnya, SK P3K yang diserahkan, atasan sentil SK yang dipesantrenkan atau disimpan di bank untuk gaya hidup dan eksis di media sosial. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Mulyardi, menyerahkan surat keputusan redistribusi kepada 99 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Kanwil Kemenag Riau. Nah, dalam pengarahannya Mulyardi menekankan status sebagai ASN bukan sekedar tentang menjalankan tugas dan menerima penghasilan, melainkan ada tanggung jawab besar, ya, untuk menjaga integritas, profesionalisme dan pola hidup. Nah, ia juga menyindir, ya Bapak Ibu, fenomena SK yang digadaikan dan gaya hidup. Mulyardi mengingatkan para guru madrasah agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif setelah menerima penugasan baru. Nah, ia secara khusus menyoroti fenomena penggadaian SK demi pinjaman konsumtif yang tidak berimbang dengan kemampuan finansial. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. SK yang diterima jangan sampai dipesantrenkan atau dijaminkan
demi memenuhi kebutuhan yang tidak seimbang. Jika pola hidup tidak dikelola dengan baik, hal itu akan mempengaruhi kinerja, produktivitas, bahkan inovasi dalam mengajar, ujar Mulyardi. Selain masalah keuangan dan kinerja, ya Kakanwil Kemenak Riau juga memberikan peringatan keras terkait aktivitas guru di ruang digital. Menurutnya, rekam jejak digital ASN berdampak langsung pada citra institusi, ya Bapak Ibu ya. Mulyardi meminta seluruh guru P3K untuk bijak dan bertanggung jawab sebelum mengunggah sesuatu di media sosial dengan menjaga marwah sebagai ASN. Ya, ASN juga dilarang untuk menyebarkan informasi atau narasi negatif yang dapat merusak nama baik instansi tempat dia bernaung. Jangan sampai jari-jari kita sendiri justru mengaramkan kapal yang bernama kementerian tempat kita mengabdi mencari rezeki, ya seperti itu. Nah, baiklah, itulah informasi mengenai hasil dari audiensi P3K yang alhamdulillah mudah-mudahan mendapatkan titik temu agar gaji P3K ditanggung oleh APBN, sementara SK yang diserahkan di Kepulauan Riau mudah-mudahan tidak cepat dipesantrenkan karena disesuaikan dengan gaya hidupnya, ya seperti itu ya. Nah, apabila ada tanggapan silakan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengetikkan pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.